Thank you Jesus. Yes. Shalom saudara-saudaraku, my bro and sis, my anak-anakku, semua, my amang juga, para orang tua. Kita itu masuk temanya tuh namanya Oh Come to the Altar. Kita tuh mendapat undangan loh dari Tuhan Yesus. Saya rasa ini undangan yang termahal ya, yang Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Kenapa saya bilang termahal? Karena itu diberikan di dalam kematiannya, kebangkitannya, karya salib dia. Setelah dia melakukan kematian dan kebangkitannya, kita diundang. Come, come, mari, mari, mari. Coba bilang sama sebelahnya juga, kita diundang loh sama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Undangan ini undangan yang termahal. Dibayar oleh darah Kristus. Saya mau mengingatkan aja itu, bahwa kita tuh diundang loh sama Tuhan Yesus. Dan bersyukur banget jemaat Kenisa mendapat tema seperti ini. Bahwa kita tuh diingatkan kembali bahwa kita ini semua adalah imamat rajani. Yang dipilih dan diundang oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita diundang ke altarnya Tuhan. Apa sih ini altar? Oke. Altar itu adalah it's a covenant. It's a covenant, ikat janji kita bersama dengan Tuhan. Sedangkan kalau misalnya di di idol berhala-berhala lain juga ada ya, mesbah-mesbah. Ada kuasanya juga loh. Jadi can you imagine kalau kita itu membangun mesbah Tuhan. Bahwa kita melakukan ikat janji bersama dengan Tuhan. The covenant with God. Haleluya. So covenant itu adalah tempat di mana ada korban. Tempat di mana ada hadirat Tuhan. Tempat di mana nama Tuhan ditinggikan. Itu mesbah. Itu altar. Tempat di mana kita meninggikan nama Tuhan. Menjadi peringatan bagi nama Tuhan. Waktu dalam perjanjian lama, setiap altar itu ada nama-namanya. Setiap altar itu ada perubahan, ada pertobatan, ada worshiping. Kalau kita baca di Kejadian di Keluaran 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah menyaksikan aku bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Ini ceritanya latar belakangnya Tuhan tuh lagi ketemu dengan Musa setelah ada 10 perintah Tuhan. Sudah disaksikan ada Tuhan itu bicara dari surga. Tuhan nih sekarang lagi mau ngajarin. Sekarang caranya worshiping me, nih aku bilangin ya. Terus Tuhan bilang, janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Orang Israel itu lagi dibilangin nih, jangan membangun mesbah-mesbah ilah lain ya. Jangan membangun berhala-berhala. Hanya bangunlah mesbah Tuhan. Di ayat 24-nya, kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Jadi Tuhan tuh lagi bilang, kalau kita membangun mesbahnya Tuhan, menjadi peringatan bagi namaku, di mana aja itu aku akan datang nih. Aku akan memberkati engkau. Dengan kata lain,
Setiap kita membangun mezbahnya Tuhan, waktu kita meninggikan nama Tuhan, Tuhan akan datang. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Betapa pentingnya Tuhan lagi ajarin kita. Kita ini harus membangun mezbah. Mezbah itu identik dengan korban. Mezbah itu identik dengan penyembahan sama Tuhan. So it's all about sacrificing. It's all about pertukaran. Waktu kita minta ampun dosa, ditukar dengan binatang. Dengan darah. Jadi Tuhan ini lagi ajarin. Bangun ya mezbahnya itu dengan batu. Batunya juga itu it have to be uncut stone. Batu yang utuh. Tuhan lagi ajarin. Dan Tuhan lagi ajarin bahwa mezbah itu it has to be, bahwa itu harus ada burnt offering. Korban bakaran. Sebagai pertukaran di mana kita bilang pengampunan dosa, minta ampun dosa, dan kita tukar dengan waktu zaman perjanjian lama dengan binatang-binatang. Wah, pokoknya peraturannya banyak banget lah waktu di perjanjian lama. Jadi kita harus mengerti bahwa waktu kita membangun mezbah, kita itu menghadirkan the presence of God. Waktu kita datang dengan hati, kita memberikan korban syukur kita, korban thanksgiving kita, korban pengucapan syukur kita, korban pertobatan kita, korban hati kita yang hancur, hadirat Tuhan datang. Dan waktu hadirat Tuhan datang, itu pasti ada mujizat. Waktu ada hadirat Tuhan, Tuhan bilang tadi di ayat yang 24, di Keluaran 20 ayat 24b. Aku akan datang dan memberkati engkau. Ini adalah kunci rahasia kerajaan surga. Kita tuh kadang-kadang pikir, pasti altar mezbah. Padahal ini sesuatu hal yang sangat penting, esensial buat kehidupan kita. Karena melalui kita membangun mezbah, kita itu ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bilang lagi sama kiri kanan, mari kita bangun mezbah yuk. Haleluya. So, itu contohnya Musa waktu membangun mezbah. Setiap tokoh-tokoh Alkitab itu semuanya membangun mezbah. Contoh Abraham. Abraham itu membangun mezbah waktu dia harus mempersembahkan anaknya. Terus Tuhan bilang, Abraham, sudah jangan, nggak jadi, saya sudah menyediakan. Dan akhirnya Abraham menamakan tempat itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Waktu Tuhan itu sangat terpesona sama mezbahnya Abraham karena dia benar-benar gak ragu-ragu mempersembahkan anaknya. Kita baca di Kejadian 22. Ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abram. Katanya, nih Tuhan sekali-sekalinya bersumpah. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka akibat aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi lautan. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Karena dia membangun mezbah bersama dengan Tuhan.
Kalau saya mau cerita semua banyak tokoh-tokoh Alkitab mengenai mezbah, saya nanti khotbahnya bisa kelamaan. Tapi saya mau kasih satu lagi, Gideon. Gideon di Hakim-Hakim 6. Jadi saya nggak usah bacain semua ayatnya, nanti boleh baca di Hakim-Hakim 6. Gideon itu hidup dalam masa yang sangat-sangat, dia frustasi, depresi, ketakutan, melarat, bangkrut, hubungan keluarga nggak baik, pokoknya dia dalam keadaan yang nggak enak banget. Karena orang Midian itu 7 tahun menguasai orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, terus setiap orang Israel saking takutnya sampai ngumpet di gua-gua. Sembunyi di gua-gua. Saking takutnya sama orang Midian ini yang sangat kuat. Dan setiap mereka punya makanan diambil. Jadi mereka hidup dalam kelaparan, dalam ketakutan. Nah, habis itu tiba-tiba si malaikat Tuhan datang ke Gideon. Hai engkau yang pahlawan yang gagah perkasa. Gideon juga bingung. Ih, gue lagi dibilang gagah perkasa. Nah, mungkin sih gagah perkasa. Dia langsung berargumentasi dengan malaikat Tuhan. Pertama, aku tuh dari hal yang paling lemah, dari keturunan paling kecil, paling muda, paling lemah. Gimana mau perkasa? Terus kedua dia berdebat juga. Gimana sih nih? Saya dulu dengar dari nenek-nenek moyang saya betapa Tuhan itu katanya mengeluarkan kita dari Mesir, bla 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 bla. Tapi ternyata kehidupan saya nih kok begini? Waktu itu hidupnya orang Israel dalam ketakutan, dalam kemelaratan. Gideon juga dia sangat frustasi, depresi, bangkrut, semuanya lah. Tapi akhirnya dia didatangi Tuhan. Dan akhirnya Gideon bilang, kalau memang engkau Tuhan, saya akan mendirikan mezbah. Dan akhirnya dia membuat mezbah yang dinamakan The Lord is my peace. Yahweh Shalom. The Lord is my strength. The Lord is my peace. Dan setelah Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 24, setelah Gideon memberikan mezbah, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga roh Tuhan menguasai dia. Wow, keren ya. Kita tuh kadang-kadang bilang, kita anak Tuhan tapi kita beneran gak sih dikuasai 100% totally dikuasai oleh Tuhan. Keren banget tuh kalau dia sampai sehingga dia menjadi orang yang berubah. Menjadi orang pahlawan yang gagah berani. Menjadi orang yang tidak takut. Dia menjadi Gideon yang baru. Nah ini dia, kalau kita juga membangun mezbah Tuhan, kita itu harus ada perubahan. Transformasi. Amin. So, membangun altar itu akan membuat kita berubah from fear to faith. From sick to health. Itu kalau kita membangun altar. Jadi kita tuh harus jangan main-main. Mari kita hidup membangun altar. Kadang-kadang juga dibilang ya, gimana sih membangun altar? Tiap hari juga devosional, tiap hari juga doa. Tapi gimana? Mungkin kita dalam membangun altar, kita membangun altarnya salah. Mungkin kita tuh membangun altar dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita membangun altar tuh dengan ketidakpercayaan kita. Mungkin juga kita membangun altar dengan ritual keagamaan saja. Itu membuat kita jadinya gak ada perubahan. Kita membangun altar kita bilang, enggak nih udah lama doa-doa gue gak terjawab. Gini-gini aja. Coba kita koreksi diri kita. Mungkin kita ada yang salah di dalam membangun altar ini. Karena janji Tuhan waktu kita membangun altar, waktu kita meninggikan nama Dia, Dia datang dan memberkati kita. Itu udah janji Tuhan. Amin. Oke. Ya.
So, sekarang kita kembali ke perjanjian baru. Altar mesbah di dalam perjanjian baru. Altar dalam perjanjian baru is a new covenant. From old covenant to new covenant. Because of Jesus. Karena Yesus, kita sekarang mempunyai covenant bersama dengan Yesus, Tuhan Yesus. Because the sacrifice of Jesus. Sehingga kita gak perlu lagi harus lewat imam-imam, kita gak perlu lagi ada korban darah, kita bisa langsung datang kepada Yesus. Christ sacrifice one for all. Selesai semua. Sacrifice, kita gak perlu lagi tuh korban darah, binatang-binatang semuanya gak perlu. Karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi the ultimate sacrifice. So, Tuhan Yesus itu juga adalah menggantikan the uncut stone itu diganti dengan the living stone. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah batu hidup itu. Batu yang secara dari earth, dari bumi diganti oleh batu penjuru. Batu yang hidup. Kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup itu. Wow, kita ini juga the living stone. Because of Jesus. Kita ini adalah batu hidup itu, batu penjuru itu. Untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. So, kita ini bisa langsung datang ke the living stone itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita bisa membangun sacrifice, membangun mesbah. Kita bisa membangun mesbah korban ucapan syukur. Kita bisa membangun mesbah thanksgiving. Kita bisa membangun mesbah pertobatan. Kita bisa membangun the personal relation, personal mesbah with God. Wow, luar biasa. Dan waktu kita membangun mesbah bersama dengan Tuhan, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Can you imagine kalau Tuhan tuh hadir terus dalam hidup kita? Gimana ini hidup kita? Luar biasa pasti. Sometimes kita pikir, bener tapi belum tuh. Mana kayaknya Tuhan belum datang. Kita harus cek. Maybe we are not ending with ourselves. Kayak lagu tadi tuh. We are not end with ourselves. Sometimes tuh Tuhan kan bilang gini, jangan sampai ada ilah-ilah lain ya, dia bilang sama Musa. Jangan ada ilah-ilah lain. Sometimes tanpa kita sadari, kita ada loh berhala-berhala. Kita itu mungkin berhala kita itu bukan yang dewa-dewa gitu ya. Tapi berhala kita maybe ketakutan kita. Self-center kita. Diri kita sendiri berhala. Suami kita atau istri kita atau anak kita atau aku cucuku. Sometimes kita gak sadari bahwa ada berhala-hala yang Tuhan ingin kita tuh lepas dari itu. So kita harus sadari bahwa Tuhan benar-benar mau kita tuh waktu kita membangun altar Tuhan tuh benar-benar di dalam keberserahan sama Tuhan. Peninggian sama Tuhan aja. Jesus is the source. Jesus is the source. Kita harus ingat bahwa mesbah kita adalah tersungkur di kaki Yesus. Itu aja yang penting. Sampai juga kita tidak menyadari ya. Ternyata di dalam hidup kita ada stronghold. Kita bilang kita sudah dimerdekakan sama Tuhan. Tapi ternyata kita masih hidup dalam terpenjara. Sometimes kita tuh
mungkin kita sendiri gak menyadari bahwa ternyata itu stronghold yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita juga mungkin ada dosa-dosa yang cuma Tuhan sama kita yang tahu. Yang belum kita beresin sama Tuhan. Tuhan itu kalau waktu kita masuk dalam, God is a transform God. Waktu kita membangun mezbah, waktu ada hadirat Tuhan, waktu nama Tuhan ditinggikan, waktu Tuhan datang ke kita, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harus ada perubahan. Pasti ada perubahan. Marilah kita itu Roma 12 ayat 1. Ini NLT apa? And so dear brother and sister, I plead you. Memohon. You to give your body to God because of all He has done for you. As a living and holy sacrifice. This is the truly way to worship Him. The truly way to worship Him adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dimohon banget nih bahwa kita tuh bisa memberikan a living holy sacrifice. Waktu kita membangun altar Tuhan dengan a living holy living sacrifice. Waktu nama Yesus ditinggikan, ada hadirat Tuhan. Then God will give His authority. Hari-hari gini di dunia ini perlu banget otoritasnya Tuhan. Perlu banget kuasanya Tuhan. Kalau enggak kita kayak tobat kumat. Mati hidup. Capek gak sih hidup kayak gitu? Bentar di dunia, bentar di roh, bentar di dunia, bentar di roh. Dimuntahin loh kata Tuhan. Anak-anak muda dengar. No compromise with this world. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Akan membawa kepada kebinasaan. Sometimes kita pikir biasa-biasa aja. Minum-minum dikit, clubbing dikit. Tanpa kita sadari menjadi way of life. Menjadi mindset kita jadi berubah menjadi ke dunia ini. Amin. Kuncinya dalam membangun altarnya Tuhan adalah datanglah kepada Yesus. Dalam kehausan dan kerinduan. Kalau saya kalau datang ke Tuhan Yesus, pasang dulu. You are the love of my life. Wow, I love you Jesus. You are the cling that I hope to. You are more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. Waktu kita datang kayak gitu, kita udah persiapkan, keren juga ya. Lumayan ya, baru sekali nih pecah telur nih nyanyi. Waktu kita datang kayak gitu, waktu kita langsung bilang, you are the love of my life Jesus. I love you Jesus. Kita udah mempersiapkan hati kita dengan kecintaan sama Tuhan. Nah, itu dia kita mempersiapkan mezbahnya kayak gitu. Kalau kita cuma datang ritual, keagamaan, karena ketakutan, karena kewajiban, karena apa, nggak bakal nyampe. Nggak bakal nyampe sama purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. Saya tuh kalau lagi membangun mezbah sama Tuhan tuh saya udah ada tempatnya. Tempat saya khusus. Ada sofa saya, ada speaker saya, khusus. Di situ saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Kadang-kadang kita mau devosional atau apa aja sambil tidur-tiduran. Bukannya saya bilang salah ya, baca firman Tuhan boleh aja. Tapi kalau kita mau menghadap kepada the Creator, the King of King, the Lord of Lord, mari kita persiapkan hati kita. Hati kita yang penting, hati kita tuh kita persiapkan dulu untuk bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita benar-benar end with ourselves. Bisa set apart. Lihat deh gimana Tuhan datang dan memberkati kita. Haleluya. Sikap itu terpenting, tapi yang terpenting adalah hati kita. Kita mempersiapkan hati kita dengan kerinduan. Seperti kalau kita tuh udah mempersiapkan hati kita, akhirnya mesbah itu ada di hati kita. Mesbah itu ada di pikiran kita. Firman Tuhannya ada di Ibrani 10 ayat 16. This is NLT. This is the new covenant I will make with my people on that day. Ini covenant perjanjian baru. Says the Lord, I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Wow, can you imagine Tuhan sendiri yang ngukir firman-Nya, hadiratnya ada di dalam hati dan pikiran kita. Wah, apalagi nggak ada lagi tuh yang perlu dipusingin ya. Waktu hati kita sama pikiran kita jadi mesbahnya Tuhan, jadi altarnya Tuhan. Semuanya mau gak gitu? Saya juga lagi proses. Bukannya berarti saya juga udah hati dan pikiran udah terus ke itu. Tapi kalau kita benar-benar datang ke Tuhan, membangun mesbah Tuhan dengan benar. Memberikan persembahan syukur kita, korban syukur kita kepada Tuhan. It's just waktu hadirat Tuhan ada, itu kan the glory come. Can you imagine waktu kita kalau hidup dalam hadirat Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Can you imagine setiap kita kemana, wow ada kemuliaan Tuhan. Bingung lihat si Meda nih, enak banget. Ada kuasa, waktu doain orang sakit sembuh. Waktu berdoa aja, waktu ngobrol-ngobrol sama orang aja, orangnya terima Yesus. Itu waktu benar-benar ada glory of God. Karena dalam hadirat Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Hidup kita penuh dengan glory of God. From glory to glory. Keren banget ya. Pengen banget hidup kayak gitu. Bisa merasakan kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya selalu ingat suami saya bilang, hari ini lebih baik daripada kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini. From glory to glory. Hidup kita bisa terus dalam perubahan, dalam transformasi. Nggak gitu-gitu aja. Amin. Selain membangun altar dalam perjanjian baru ada juga. Mari kita baca Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow. There is power into the agreement. There is power. Waktu 2-3 orang berkumpul. Saya ini udah 20 tahun lebih kali ya membangun mesbah doa sama ibu-ibu. Friska, Mahda, Pingkan. Seminggu sekali pasti kita melakukan. Seminggu sekali aja kalau kita lewatin. Kayak ada yang kosong dalam hidup kita. Mesbah doa. Karena firman Tuhan bilang gini. When we come in the name of Jesus. Tuhan Yesus hadir. Wow. Kalau kita berdoa. 2-3 orang berkumpul. Tuhan Yesus hadir. Siapa sih yang gak mau Tuhan Yesus hadir sama kita, bersyafaat bersama kita. Kadang-kadang kita take it for granted loh.
Coba deh kita membangun doa agreement teman-teman, sahabat-sahabat. Coba deh bangun mesbah doa sama teman-temannya. Come into agreement. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Di dalam kesepakatan, Tuhan akan mengabul doa-doa kita. So, the keys, waktu ada Yesus dalam hadirat kita. Waktu ada kesepakatan, waktu kita membangun mesbah doa kita. Ada kemuliaan Tuhan, ada glory Tuhan. From glory to glory. Kita juga akan diperbaharui, semakin to be transformed, menjadi pembaharuan budi terjadi. We will live from glory to glory. Christ in us is the hope of glory. Haleluya. Marilah kita semuanya boleh make a new covenant with God. Make a new covenant with God. Satu lagi contoh. Habis itu saya selesai. Penutup. Jadi saya mau kasih contoh lagi nih mengenai from old covenant to new covenant. Firman Tuhan dari Lukas 17. Jadi di dalam Lukas 17 ini Tuhan itu menyembuhkan 10 orang kusta. Dan gak ada yang kebetulan. This is the new covenant-nya. Tuhan yang menghampiri orang kusta ini. Dia lagi dalam perjalanan, dalam masa transisi. Perbatasan Samaria dan Galilea. Saya tahu di sini pasti banyak juga yang dalam masa transisi. Salah satunya anak saya tuh pasti masa transisi dari punya anak 3 ke 4. Itu transisi. New season for Edo yang sebentar lagi akan mendapat pekerjaan yang baru. New season. Di sini Tuhan juga lagi bilang, masa transisi, masa waktu orang kusta dihampiri oleh Yesus. Itu gak ada yang kebetulan loh. Tuhan Yesus lewatin transit Galilea sama Samaria. Dia memang God intended to heal this skin disease. Kalau kita baca di kitab Imamat mengenai skin disease ini, waduh, complicated banget. Harus ke sini, harus tinggalnya di sana, nggak boleh masuk kemah sini, nggak boleh sini, harus lewat imam, harus segala macam. Tapi in the new covenant, Yesus yang menghampiri mereka. Wow, thank you Jesus. Dan akhirnya dia memberi perintah, pergi ke imam. Tapi ada satu. Dalam perjalanan belum sampai ke imam-imam, baru mungkin waktu they make langkah iman, mereka sembuh. Mereka baru melakukan langkah iman, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Tapi hanya satu yang kembali. Hanya satu yang kembali. Dan tersungkur di kaki Yesus. Dia tahu, dia gak perlu ke imam lagi. Karena dia sudah menjadi imam. Karena because of the blood of Jesus. Dia sudah menjadi imam. Dia sudah menjadi sembuh. Dan dia mengerti bahwa Tuhan Yesus itu bukan sekedar mau menyembuhkan fisik. Bukan kesembuhan tubuh. Tapi Tuhan mau menyembuhkan, memberikan keselamatan. Return, kembali. Itu kata kuncinya. Mari kita selalu kembali. Sebelum kita masuk ke dalam new season. Sebelum mungkin sekarang masih banyak doa-doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, kita akan masuk ke dalam new seasonnya Tuhan. Marilah kita, tim PW boleh? Back, kembali kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan orang kusta itu. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dan tersungkur di kaki Yesus. Hanya satu loh. Orang Samaria tuh yang kembali. 9-nya itu orang Yahudi loh. Sebenarnya tahu Tuhan. Tapi hanya satu orang asing katanya. Yang kembali. Return. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Dan mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kasihnya. Ingat kasihnya yang merubah kita.
Ingat kasih-Nya yang meluputkan kita. Ingat kasih-Nya kita mendapat keselamatan. Ingat kasih-Nya yang Dia memberikan kita kesembuhan. Haleluya. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sudah mengundang kami semua Bapa. Engkau mengundang kami semua untuk datang kepada Engkau Tuhan. Engkau yang membuka tabir itu dan mengundang kami semua untuk datang ke altarnya Tuhan. Supaya kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Supaya kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan menikmati berkat Tuhan. Bapa, pada pagi hari kami semua mau kembali lagi kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada altar Tuhan dengan kehancuran Tuhan. Bukan dengan kebiasaan kami, bukan dengan kegiatan sehari-hari kami Tuhan. Tapi kami mau datang dengan hormat dan syukur kepada Engkau Tuhan. Dengan hati yang hancur kami mau tersungkur setiap hari Tuhan. Meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman ini mengingatkan kembali kami. Untuk menaikkan kualitas hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Membangun altar dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bukan karena kebiasaan. Tapi dengan penuh kasih. Penuh cinta. Penuh hormat. Pada Engkau saja Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Meda yang sudah menjadi penyalur berkat untuk kami pada pagi hari ini. Kami berdoa memberkati dia, lebih heran lagi pakai dia kemanapun dia pergi. Menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Dan kita semua yang menerima berkat firman Tuhan pagi hari dengan luar biasa. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Luar biasa. Haleluya. Glory. Tuhan baik. Tuhan baik.